Oke, oke. Kedengaran suara saya, teman-teman? Halo, halo. Tes. Dengar ya? Kita Oke, terima kasih. Ada Pak, ada Pak. Oke. Volume. Kayaknya sudah cukup ramai kelas kita nih. Kayaknya kelompok Naga Bonar sudah semangat dan nyiapin PowerPoint-nya segala. Ada juga. Itu satu lagi kayak kamu. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Jadi sesi malam hari ini kita ada dua kelompok, yaitu kelompok Naga Bonar dan satu lagi kelompok Orang-orang apa tadi? Iya. Lupa saya. Kelompok satu lagi kelompok Game Changer, Pak. Game Changer. Game Changer. Habis nonton film Naga Bonar main game. Ya. Oke. Kelompok Naga Bonar sudah mempersiapkan PowerPoint-nya tentang fuzzy logic. Kemudian nanti ada kelompok Game Changer yang akan berbagi tentang speech recognition. Ya, gitu ya. Oke, kelompok Naga Bonar ini ada siapa aja nih? Ada Randy, Rozi, dan Mat Nuri, betul ya? Ganti lagi. Iya. Oke. Ya, baik. Untuk kelompok Naga Bonar mungkin slide-nya teman-teman share-nya ini deh. Kayak ini share-nya share screen ya kalian ya. Share full screen, kalian bisa ganti dengan share PowerPoint-nya saja. Halo. Bapaknya nanya kita dulu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oh ya, oke, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami sore ini dari kelompok Naga Bonar. Yes. Hidup Naga Bonar. Kita akan menyajikan sedikit presentasi mengenai fuzzy logic, konsep dasar dan aplikasi. Untuk memenuhi pertemuan sore hari ini, dimulai dengan saudara Rozi, silakan. Ini aja, langsung aja latar belakang. Baik. Baiklah, langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama, latar belakang. Pada era digital dan teknologi informasi saat ini, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita harus menangani ketidakpastian, variabilitas, dan informasi yang tidak tepat. Logika klasik yang beroperasi dengan konsep biner, itu benar atau salah, seringkali tidak cukup untuk mengatasi situasi semacam itu. Inilah sebabnya mengapa kita membutuhkan metode komputasi non klasik seperti fuzzy logic. Yang kedua itu pembahasan. Apakah itu fuzzy logic? Fuzzy logic adalah sistem logika yang menggantikan konsep biner logika klasik, benar atau salah, dengan konsep yang lebih fleksibel, yaitu sebagian benar atau sebagian salah. Ini memungkinkan kita untuk menggambarkan derajat keanggotaan suatu elemen atau himpunan. Selanjutnya, pentingnya fuzzy logic. Fuzzy logic diterapkan dalam berbagai aplikasi kecerdasan buatan, pengendalian sistem, pengambilan keputusan, dan pemodelan perilaku manusia.
Dalam banyak kasus, metode ini telah memperbaiki kualitas pengambilan keputusan dan pengendalian sistem. Berikut adalah gambar diagramnya. Bisa lihat di sana ada input, kemudian ada outputnya. Selanjutnya, konsep dasar ketidakpastian dan keanggotaan fuzzy. Ketidakpastian adalah kunci dalam fuzzy logic. Kita tidak selalu memiliki informasi yang pasti atau tegas. Dalam fuzzy logic memungkinkan kita mengatasi hal ini. Berikut adalah gambaran dari fuzzy logic itu. Selanjutnya, keanggotaan fuzzy logic adalah ide bahwa setiap elemen memiliki derajat keanggotaan dalam satu atau lebih himpunan, bukan hanya tua atau muda. Selanjutnya, perbandingan dengan logika klasik. Dalam logika klasik, pernyataan hanya dapat benar atau salah. Fuzzy logic memungkinkan pernyataan untuk memiliki derajat kebenaran di antara 0, salah, dan 1, benar. Contohnya, sebuah pernyataan seperti suhu ruangan adalah panas dapat memiliki derajat kebenaran 0,7. Berikut gambarannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mat Nuri. Saudara Mat Nuri, silakan disambut. Ya, terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya, aplikasi praktis. Fuzzy logic digunakan untuk menggambarkan konsep yang kurang tegas dalam berbagai aplikasi seperti sistem kendali, penilaian risiko, dan pengambilan keputusan. Ini memungkinkan mesin dan komputer untuk berpikir lebih seperti manusia dalam situasi ketidakpastian. Contoh umum dari penggunaan fuzzy logic biasanya terdapat dalam mesin cuci otomatis, pengendalian lampu lalu lintas, dan pengendalian suhu dalam AC seperti terlihat pada gambar. Kemudian poin 5, prinsip fuzzy logic, yaitu fungsi keanggotaan atau membership function. Fungsi keanggotaan adalah konsep dasar dalam fuzzy logic yang digunakan untuk menghubungkan variabel input dengan derajat keanggotaan dalam himpunan fuzzy tertentu. Fungsi ini mendefinisikan sejauh mana elemen atau variabel milik himpunan fuzzy tersebut. Fungsi keanggotaan biasanya dinyatakan dalam bentuk kurva atau fungsi matematis yang mendeskripsikan hubungan antara variabel input dan derajat keanggotaan. Seperti terlihat pada grafik. Kemudian operasi fuzzy dan contohnya. Fuzzy logic memiliki operasi dasar seperti konjungsi, and fuzzy, disjunksi, or fuzzy, implikasi, if then fuzzy, dan negasi, not fuzzy, yang beroperasi pada derajat keanggotaan. Operasi ini memungkinkan pernyataan fuzzy dan aturan fuzzy. Misalnya, jika kita memiliki pernyataan kecepatan adalah lambat dan jarak adalah jauh, operasi n fuzzy akan menghasilkan derajat kebenaran pernyataan ini dengan pertimbangan kedua derajat keanggotaan. Hasilnya akan menjadi derajat kebenaran bahwa kecepatan adalah lambat dan jarak adalah jauh pada skala fuzzy. Kemudian keuntungan fungsi keanggotaan dan operasi fuzzy memungkinkan fuzzy logic untuk mempresentasikan konsep yang kurang tegas seperti panas atau cepat yang tidak dapat diukur dengan angka pasti.
Operasi fuzzy memungkinkan aturan fuzzy yang mencerminkan cara manusia berpikir dalam situasi ketidakpastian. Kemudian lanjut poin 6, aturan fuzzy adalah dasar dari pengambilan keputusan dalam fuzzy logic. Aturan merupakan panduan yang mendeskripsikan bagaimana sistem logik harus bertindak dalam menghubungkan variabel input ke variabel output berdasarkan kondisi tertentu. Aturan ini mengandung pernyataan kondisional seperti jika kondisi A, maka tindakan B. Aturan ini menggambarkan hubungan antara kondisi dan tindakan dalam konteks fuzzy logic. Aturan fuzzy digunakan untuk mengartikan konsep manusia ke dalam bahasa komputasi. Kemudian contoh aturan fuzzy, bagian kondisi if clause ini mengandung pernyataan kondisional yang menghubungkan variabel input dan derajat keanggotaan dalam himpunan fuzzy tertentu. Ini biasanya berisi beberapa himpunan yang berkaitan dengan variabel input. Bagian tindakan then clause ini mengandung pernyataan yang menunjukkan tindakan harus diambil jika kondisi tertentu terpenuhi. Tindakan ini seringkali mengandung himpunan fuzzy yang terkait dengan variabel output. Misalkan kita memiliki sistem pengendalian AC berbasis fuzzy logic. Sebuah aturan fuzzy mungkin terlihat seperti ini. Jika suhu adalah panas dan kelembapan ada tinggi, maka aktifkan AC dengan derajat keanggotaan dingin sebesar 0,7 derajat. Dalam satu aturan ini, suhu adalah panas dan kelembapan adalah tinggi. Adalah kondisi yang harus terpenuhi. Aktifkan AC dengan derajat keanggotaan dingin sebesar 0,7 adalah tindakan yang diambil jika kondisi terpenuhi. Kemudian penggabungan aturan dalam sistem fuzzy logic yang lebih kompleks, beberapa aturan fuzzy dapat digabungkan untuk mencapai pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap situasi yang berubah-ubah. Proses penggabungan aturan ini melibatkan operasi fuzzy seperti and, or, dan implikasi fuzzy yang digunakan untuk menggabungkan hasil berbagai aturan fuzzy dan relevan. Oke, mungkin dilanjut saudara kita, Randy Rizkiansa, silakan. Terima kasih saudara Ahmad Nuri. Bisa saya lanjutkan. Poin berikutnya adalah fungsi agregasi dan diversifikasi. Setelah menggabungkan hasil dari berbagai aturan fuzzy, langkah selanjutnya adalah menjalani proses agregasi untuk mendapatkan hasil keseluruhan dalam bentuk distribusi fuzzy. Proses ini kemudian diikuti oleh defuzzifikasi, di mana distribusi fuzzy diubah menjadi nilai kuantitatif yang digunakan sebagai output sistem fuzzy logic. Kelebihan dan kekurangan aturan fuzzy. Kelebihan aturan fuzzy memungkinkan sistem untuk mengambil keputusan dalam situasi ketidakpastian atau kompleksitas. Mereka lebih fleksibel daripada aturan logika klasik yang memerlukan kepastian mutlak. Kekurangannya adalah yaitu tantangan utama dalam merancang aturan fuzzy yang tepat dan mendefinisikan fungsi keanggotaan dengan benar. Kesalahan dalam aturan atau pemilihan himpunan fuzzy dapat menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Poin ke-7 adalah aplikasi fuzzy logic dalam AI, sistem pengendalian kendaraan otonom. Dalam konteks mobil otonom, fuzzy logic digunakan untuk mengendalikan berbagai aspek kendaraan seperti akselerasi, pengereman, dan perubahan jalur. Ini memungkinkan mobil untuk mengambil keputusan adaptif berdasarkan situasi lalu lintas yang berubah. Sistem diagnosis medis dalam bidang kesehatan, fuzzy logic digunakan untuk membuat sistem diagnosis medis cerdas. Fuzzy logic dapat menggabungkan gejala yang kompleks
dan beragam untuk memberikan diagnosis yang tepat dan akurat. Poin berikutnya adalah sistem prediksi cuaca. Fuzzy logic juga digunakan dalam sistem prediksi cuaca dengan menggabungkan berbagai variabel seperti suhu, tekanan udara, dan kelembaban. Sistem fuzzy logic dapat memberikan perkiraan cuaca yang lebih akurat. Kemudian ada sistem kendali robot. Dalam konteks robotika, fuzzy logic digunakan untuk mengendalikan pergerakan robot dan interaksi dengan lingkungan. Robot yang menggunakan fuzzy logic lebih adaptif dan mampu beroperasi dalam situasi yang lebih beragam. Dan aplikasi lainnya fuzzy logic telah diterapkan dalam berbagai bidang lain, termasuk sistem kendali pompa air, mesin cuci, sistem pendingin ruangan, dan banyak lagi. Ini mengoptimalkan kinerja perangkat dengan lebih baik mengatasi ketidakpastian dalam operasi sehari-hari. Poin ke-8, kelebihan fuzzy logic. Fleksibilitas dalam menangani ketidakpastian. Salah satu keunggulan utama fuzzy logic adalah kemampuannya untuk mengatasi ketidakpastian. Dalam situasi dunia nyata, di mana informasi seringkali tidak tegas, fuzzy logic memungkinkan kita untuk mempresentasikan dan mengambil keputusan dengan lebih baik. Pengambilan keputusan yang humanoid. Fuzzy logic memungkinkan sistem komputer untuk berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Ini lebih sesuai dengan cara manusia berpikir, yang seringkali tidak beroperasi dalam mode biner benar atau salah. Kemudian ada pemahaman konsep manusia. Fuzzy logic memungkinkan kita untuk menggambarkan dan memodelkan konsep abstrak yang sulit diukur secara kuantitatif. Ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti sistem kendali cerdas dan pengambilan keputusan. Kemudian penggunaan dalam lingkungan yang berubah, karena fleksibilitasnya dalam mengenai perubahan. Fuzzy logic cocok untuk lingkungan yang berubah seperti perubahan cuaca, lalu lintas, dan kondisi lingkungan. Aplikasi yang luas. Fuzzy logic diterapkan di berbagai sektor termasuk otomotif, elektronik, konsumen, kesehatan, energi, dan lingkungan. Ini menunjukkan kemanjuran dan keberhasilan metode ini di berbagai domain. Kombinasi dengan kecerdasan lainnya, fuzzy logic dapat digabungkan dengan teknologi kecerdasan buatan lainnya seperti jaringan saraf tiruan dan logika kabur untuk mencapai hasil yang lebih kuat dan akurat. Kemudian ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dalam banyak aplikasi, fuzzy logic telah terbukti meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mengoptimalkan kinerja sistem. Selanjutnya, relevansi dalam era kecerdasan buatan. Dalam era kecerdasan buatan, fuzzy logic tetap menjadi salah satu alat penting dalam menghadapi situasi yang tidak pasti dan kompleks. Poin ke-9 adalah tantangan dan keterbatasan. Fuzzy logic memiliki kelebihan besar, tetapi juga menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya. Ini termasuk kompleksitas model fuzzy, pemodelan himpunan fuzzy, dan aturan fuzzy yang tepat dapat menjadi tugas yang kompleks, terutama dalam kasus aplikasi yang rumit. Kebutuhan atas data yang akurat. Fuzzy logic memerlukan data yang akurat untuk menghasilkan hasil yang baik. Kualitas data menjadi kunci dalam kesuksesan implementasi fuzzy logic. Kesulitan dalam pemilihan fungsi keanggotaan. Menentukan fungsi keanggotaan yang tepat dan mengoptimalkannya bisa menjadi tantangan. Kesalahan dalam definisi fungsi ini dapat menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Kemudian ada keterbatasan fuzzy logic. Meskipun fuzzy logic memiliki banyak keunggulan, metode ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Satu contohnya adalah ketidakpastian tidak terbatas. Fuzzy logic dapat mengatasi banyak jenis ketidakpastian, tapi tidak dapat menangani ketidakpastian yang sepenuhnya tidak terbatas, komputasi yang lebih lambat. Implementasi fuzzy logic dapat memerlukan lebih banyak daya komputasi daripada pendekatan lain, terutama dalam aplikasi real-time yang memerlukan kecepatan tinggi. Pemahaman yang kurang intuitif, interpretasi fungsi keanggotaan dan aturan fuzzy tidak selalu mudah dimengerti oleh pengguna non teknis yang dapat mempengaruhi adopsi teknologi ini. Dan poin terakhir adalah kesimpulan, fuzzy logic telah menjadi elemen penting dalam teknologi yang digunakan sehari-hari.
Dari kendaraan otonom hingga peralatan rumah tangga cerdas, konsep ini memainkan peran kunci dalam menghadapi ketidakpastian dunia nyata. Kita telah melihat bahwa fuzzy logic adalah alat yang sangat fleksibel dalam mengatasi situasi yang tidak pasti. Kemampuan untuk memodelkan konsep manusia dan mengambil keputusan berbasis konsep membuatnya relevan dalam berbagai aplikasi. Namun, kita juga menyadari bahwa fuzzy logic memiliki tantangan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam implementasi. Penting untuk mengakui batasan ini dan mencari solusi yang tepat. Dengan demikian, fuzzy logic terus berkembang dan menyediakan solusi yang lebih baik dalam menghadapi dunia yang kompleks dan berubah. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apabila tidak, maka kami akan ditutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak benar? Yes. Ya. Wah. Terima kasih nih kelompok Naga Bonar. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Kelompok Naga Bonar siap menjawabnya. Silakan. Silakan. Ada siapa nih? Silakan, siapa? Fatah, Agustinus mau bertanya, silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Barangkali ada yang mau menambahkan. Bila ada kekurangan materi dari kami bisa menerimanya. Silakan, siapa nih? Fatah. Ini agak kedengaran ya? Oh, mic-nya agak kedengaran. Waduh. Kalau nggak bisa pakai ini aja chat. Kalau mic-nya error, pakai chat. Mute Patah. Boleh tulis di chat. Mungkin dari aku boleh Pak bertanya Pak? Ya boleh, silakan. Ya, selamat sore tim Naga Bonar, izin bertanya. Sebenarnya di Bang izin nanya, sebenarnya fuzzy logic itu biasanya diimplementasikannya tuh dengan software apa ya? So, misalnya let's say kita ngomongin AI gitu kan bisa pakai Python atau apa. Nah kalau fuzzy logic tuh biasanya pakai apa ya Bang? Itu aja sih pertanyaan dariku. Terima kasih. Oke, Saudara Agustinus. Jadi pertanyaan Anda, fuzzy logic diimplementasikan dalam sistem apa begitu? Software? Ya. Oke. Software apa? Biasanya ya? Oke, akan saya coba menjawab. Atau barangkali Saudara Razi? Oke. Sebentar. Pengimplementasian sistem fuzzy logic ya, kendali otomatis. Softwarenya. Oh, contoh softwarenya. Oh ya, software yang ada bisa Anda gunakan untuk mengimplementasikan fuzzy logic yaitu ada berbagai aplikasi yang meliputi satu MATLAB. Contoh penggunaan fuzzy logic toolbox dalam MATLAB digunakan untuk merancang dan menguji sistem kontrol fuzzy. Yang kedua ada fuzzy logic toolbox for Python. Contoh penggunaannya library seperti scikit fuzzy untuk Python memungkinkan implementasi fuzzy logic untuk berbagai aplikasi seperti control system. Yang ketiga ada fuzzy logic toolbox for Java. Contoh penggunaannya adalah perpustakaan Java yang memfasilitasi penggunaan logika fuzzy dapat digunakan dalam sistem kendali dan pemrosesan data. Yang keempat ada LabVIEW. LabVIEW memiliki model fuzzy logic yang dapat digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan kontrol fuzzy dalam aplikasi pengukuran sistem dan kontrol. Yang kelima ada fuzzy light. Contoh penggunanya adalah perpustakaan C++ yang mendukung implementasi logika fuzzy
dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks seperti sistem kendali. Yang keenam ada Neuro Solution, mencakup modul logika fuzzy untuk mendukung implementasi dalam sistem pemodelan dan prediksi. Yang ketujuh ada FL Studio, Fruity Loops. Contoh penggunaannya dalam dunia musik, FL Studio menggunakan konsep logika fuzzy untuk menghasilkan variasi dalam pembuatan musik elektronik. Perangkat lunak di atas menyediakan alat dan fungsi untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem berbasis fuzzy logic. Sekian jawaban dari kelompok Naga Bonar. Bagaimana Saudara Agustinus? Apakah terjawab? Cukup Bang, cukup jelas. Thank you banget Bang. Ya. Sama. Oke, lanjut. Silakan, itu ada siapa tadi? Fatah ya. Fatah di chat. Fatah di chat ada pertanyaan. Belum. Ada pertanyaan dari Fatah di chat, sudah lihat? Belum Pak. Wait. Sebentar. Saudara Fatah bertanya cara kerja fuzzy logic gimana? Contoh cara logik dan implementasinya. Oke. Sepertinya dari penjelasan barusan mungkin ada yang perlu diterangkan kembali oleh Saudara Rozi. Mungkin kurang jelas, Saudara. Baiklah, Saudara Fatah, saya akan menjawab pertanyaannya. Itu bagaimana cara kerja dari fuzzy logic itu? Fuzzy logic bekerja dengan memodelkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam satu sistem yang menggunakan nilai-nilai kabur atau derajat keanggotaan. Berikut adalah langkah-langkah umum cara kerja fuzzy logic. Yang pertama itu fuzzifikasi, yaitu konversi input crypts menjadi nilai kabur dengan menentukan derajat keanggotaan pada himpunan kabur yang relevan. Misalnya, jika suhu adalah input, maka dapat memiliki himpunan kabur seperti dingin, hangat, dan panas. Yang kedua itu penentuan aturan atau rule determination. Itu menetapkan aturan-aturan logika kabur yang menghubungkan input dan output. Contoh aturan yaitu jika suhu dingin maka tingkat pemanasan tinggi. Yang ketiga, inferensi. Itu menerapkan aturan-aturan logika kabur untuk menghasilkan nilai kabur pada tingkat output. Menggunakan operasi logika kabur seperti AND, OR, NOT untuk mengevaluasi aturan-aturan tersebut. Yang keempat itu komposisi aturan, yaitu menggabungkan hasil inferensi dari berbagai aturan menjadi satu nilai kabur yang dapat digunakan sebagai output. Yang kelima yaitu defusifikasi, yaitu mengkonversi nilai kabur output kembali menjadi nilai crypts yang dapat digunakan untuk pengendalian atau pengambilan keputusan. Beberapa metode defusifikasi termasuk metode centroid, metode maksimum atau metode weighted average. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas? Pertanyaan tadi balik lagi. Saudara Kemal, Bagaimana? Ya, gimana tadi kata pertanyaannya terjawab? Lalu di chatting juga ada pertanyaan dari Salman. Saudara Salman. Iya, Salman. kalau mau implementasi itu ada spesifikasi minimum atau tidak?
Baiklah, kami meminta waktu sebentar ya, Pak. Oke, Saudara Salman bertanya, kalau mau implementasi fuzzy logic itu ada spesifikasi minimumnya tidak ya? Karena kita kan berbicara tentang AI yang notabene-nya berat. Oke, beri kesempatan bagi kami dari kelompok Naga Bonar. Ya, mungkin dari Salman pertanyaannya tentang apa nih tadi? Spesifikasi minimum. Siap, dari pertanyaan Saudara Salman, kita akan coba menjawab. Dari kelompok Naga Bonar akan disampaikan oleh Saudara Mas Nuri. Silakan. Oke, terima kasih. Saya coba menjawab dari teman kita, Abang Salman. Untuk spesifikasi minimum, seperti ya seperangkat alat komputer di mana ada prosesor, terus memori RAM, kemudian ruang penyimpanan hard disk, untuk kemudian dilanjut sistem operasinya. Untuk lebih detailnya, berhubung kita masih sama-sama belajar, ya nanti kita cari referensi atau minta bantuan ke Pak Abdusi juga. Oke, mungkin itu aja jawaban dari saya untuk Bang Salman ya. Ya, mungkin pertanyaannya juga bisa lebih spesifik kali ya, tentang spesifikasi bisa dari sisi hardware atau dari spesifikasi software gitu ya. Ya. Mungkin kalau dari software nggak terlalu berat ya, tapi mungkin dari sisi hardware. Tapi kayaknya setahu saya fuzzy logic itu bisa teman-teman bikin dengan microcontroller saja sih sudah cukup gitu ya. Karena memang fuzzy logic nggak terlalu banyak memakan memori, kecuali tools softwarenya. Ya, kalau tadi teman-teman ada yang bikin pakai Visual Studio menggunakan editor ataupun menggunakan perangkat lunak lainnya gitu ya. Jadi teman-teman perlu pahami fuzzy logic ini sebenarnya hanya sifatnya algoritma, ya sifatnya logika gitu ya. Dia bukan berupa software gitu ya, tapi dia adalah algoritma yang bisa kita terapkan dalam sebuah software atau dalam sebuah program dan bisa kita tanam di microcontroller gitu ya. Kita bisa bikin program yang di dalamnya ada modul fuzzy logic yang melakukan decision maker gitu ya, yang melakukan pengambilan keputusan. Ya, kalau tadi dikasih contoh misalkan untuk menentukan suhu, apakah ini panas ataukah ini dingin gitu ya. Jadi seperti itu sederhananya ya. Gitu. Jadi kalau dari sisi requirement hardware kayaknya nggak terlalu berat-berat amat sih ya kalau untuk menggunakan fuzzy logic. Kecuali nanti fuzzy logic dikombinasikan dengan AI baru ya.
dia butuh data yang cukup besar. Karena fuzzy logic basicnya seperti tree decision, kayak if then else saja, gitu ya. Hampir sama dengan sistem pakar, tidak beda-beda jauh, gitu ya. Hanya saja sistem pakar punya metode forward chaining, backward chaining. Kalau fuzzy logic tidak, dia hanya based on berdasarkan value, gitu ya. Sebagai pengetahuan, ada lagi yang bertanya? Izin Pak, berarti fuzzy logic ini kita nggak perlu training lagi gitu ya Pak ya? Tidak perlu, betul sekali. Fuzzy logic tidak ada proses training, sama seperti expert system gitu atau sistem pakar. Mereka keduanya ini tidak ada proses melakukan training, gitu ya. Tidak ada proses melakukan pemodelan, gitu ya, membuat model, tidak ada, gitu ya. Jadi dia sederhananya kayak bikin peraturan, kayak rules, gitu ya. Kalau if suhu temperatur lebih dari 30, maka panas. Jika atau if suhu kurang dari 25, maka adem, gitu ya. Atau tambah lagi if kurang dari 20 dingin, kurang dari 10 sangat dingin. Hampir sama seperti itu ya, fuzzy logic. Jadi dia ada range-nya, misalkan kalau tadi dari 0 sampai 10 itu dingin, dari 10 derajat sampai 20 itu adem, 20 sampai 30 lumayan panas, gitu ya. Hanya seperti itu ya. Kalau tadi teman-teman lihat slide-nya, tapi sayang slide-nya nih ya, teman-teman masih text only, gitu ya. Mungkin nanti teman-teman ke depannya bisa lebih dielaborasikan lagi dengan lebih baik. Oke, jadi gitu ya. Tadi siapa nih? Ada Cepi, tanya silakan. Izin Pak. Ya. Saya tadi menyimak terkait salah satu aplikasi dari fuzzy logic terkait implementasi di sistem autopilot kendaraan. Selama ini kan yang kita tahu Pak, salah satu kendaraan Tesla. Tesla kan menggunakan ini sistem autopilot. Apakah itu menggunakan fuzzy logic atau apa? Atau bukan kondisi? Untuk pengetahuan saja. Terima kasih. Sudah bisa ditangkap? Mohon maaf, sepertinya kami belum menangkap pertanyaannya dengan jelas. Kurang jelas ya? Rebek-rebek. Mikrofonnya kurang jelas. Iya, betul Saudara Cepi. Mungkin bisa diketik saja biar. Izin tadi mungkin pakai ini ya. Coba saya pakai apa? Saya matikan pakai. Halo, sudah jelas? Oh iya, halo. Oke, silakan. Lebih baik. Tadi pakai mikrofon soalnya. Pakai apa? Izin. Tadi saya ini menyimak salah satu aplikasi dari fuzzy logic ini kan untuk autopilot di kendaraan. Nah selama ini kan kita mengenal tuh salah satu mobil yang lagi viral Tesla itu apa itu menggunakan fuzzy logic dan implementasinya seperti apa gitu yang lebih detail terkait autopilot untuk kendaraan untuk aplikasi fuzzy logic pada autopilot kendaraan. Oh iya. Oke. Bisa kami pahami pertanyaannya. Akan beri kami waktu untuk memproses pertanyaannya sebentar agar kami bisa menjawab dengan akurat. Mohon ditunggu. Siap, terima kasih. Ya, sambil ditampung pertanyaan yang lain silakan. Saya Pak izin bertanya Pak. Rahmat. Silakan. Ya baik, izin bertanya Pak Blusiat dan teman-teman Naga Bonar ya. Dari tadi yang slide yang ditampilkan saya sempat menangkap bahwasanya dibutuhkan pada fuzzy logic dan juga sebenarnya di sebagian besar ya atau beberapa AI lainnya adalah diperlukan data yang kuat yang dengan kualitas yang kuat untuk meningkatkan akurasi seperti itu ya. Sebenarnya pertanyaan saya juga di sana untuk bagaimana sih cara meningkatkan
akurasi dari kinerja fuzzy logic itu tersendiri. Sebenarnya ini isunya untuk semua AI ya, termasuk dari yang akan saya presentasikan ke depan pun juga. Bagaimana sih cara meningkatkan akurasi dari AI tersebut? Di sini adalah fuzzy logic. Apakah hanya dengan meningkatkan kualitas data saja atau ada cara lain ya? Mungkin teman-teman Nagabonar dan juga Pak Abdusi boleh dibantu Pak, karena penasaran. Terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan dari teman-teman sudah kami tampung. Ada lagi? Apakah ada lagi pertanyaan? Silakan yang lain. Coba kulik ya. Dia nanya. Oke, mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Akan kami mulai dengan pertanyaan dari saudara Cepi ya, tentang apa Tesla ya tadi ya? Iya. Mobil, bukan. Saudara autopilot. Autopilot ya? Autopilot saudara Cepi, oke. Contoh aplikasi. Penggunaan fuzzy logic seperti pada Tesla menggunakan berbagai teknologi kecerdasan buatan yang sudah tentunya sangatlah banyak dan juga kompleks. Di Tesla mungkin tidak selalu diungkapkan secara terperinci oleh perusahaan. Beberapa elemen logika fuzzy atau teknik serupa bisa saja digunakan sebagai bagian dari sistem kontrol mereka. Sementara itu implementasi fuzzy logic dalam mobil otonom seperti Tesla bisa mencakup yang pertama adalah pengolahan sensor. Fuzzy logic dapat digunakan untuk menggabungkan dan memproses data dari berbagai sensor seperti lidar, radar, kamera, dan sensor lainnya. Ini membantu dalam mengatasi ketidakpastian dan variasi data dalam sensor. Poin kedua adalah kendali navigasi. Logika fuzzy dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang navigasi berdasarkan informasi dari peta. Jadi dari peta, sensor, dan juga kondisi lalu lintas. Ini membantu mobil untuk membuat keputusan adaptif dalam berbagai situasi. Poin ketiga adalah kendali kecepatan dan jarak. Fuzzy logic dapat digunakan dalam mengontrol kecepatan dan jarak dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti kecepatan relatif, kondisi jalan, dan aturan-aturan keselamatan. Poin keempat adalah sistem keamanan dan deteksi kecelakaan. Fuzzy logic dapat digunakan dalam kendali kemudi untuk membuat keputusan tentang arah dan gerakan mobil berdasarkan input sensor dan juga kondisi jalan. Selain itu juga Tesla menggunakan teknologi kecerdasan buatan seperti deep learning dan juga model prediktif untuk mengoptimalkan kinerja mobil otonom mereka. Informasi spesifik lebih lanjut mungkin memerlukan wawancara langsung dengan perwakilan Tesla atau referensi terbaru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sepertinya sekian jawaban untuk pertanyaan saudara Cepi. Apakah bisa dimengerti untuk saudara Cepi? Terjawab pertanyaannya? Terjawab, berarti untuk sistem autopilot Tesla itu tidak pakai sepenuhnya fuzzy logic, jadi ada kombinasi beberapa AI. Kombinasi. Oke, siap, sudah jelas, terima kasih. Ya, jadi intinya mungkin dari poin-poinnya adalah pengolahan sensor, navigasi, dari kecepatan dan jarak, serta sistem keamanan dan juga kendali kemudi. Dari 5 poin itu mungkin yang menggunakan keutamaan fuzzy logic dan sistemnya. Ya, menarik nih. Saya jadi ingat kalau nggak salah tidak hanya di mobil seperti Tesla gitu ya. Sepertinya di mobil-mobil yang sekarang ada, mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah adaptive cruise control, pernah dengar? Kayaknya mobil-mobil yang
yang pakai yang giginya, yang transmisi otomatis, gitu ya, atau mobil-mobil yang terbaru yang otomatis atau yang menggunakan four wheel drive, gitu ya. Mereka biasanya ada suatu fitur yang namanya adaptive cruise control. Jadi itu adalah salah satu fitur di mobil yang terbaru. Itu juga setahu saya itu mereka menggunakan fuzzy logic, ya. Ada metode, ada algoritma di dalamnya. Dia menangkap sensor-sensor dari mobil sebagai input datanya, lalu nanti bagaimana adaptive cruise control-nya ini bereaksi merespon input dari sensor-sensor tersebut. Jadi dia bisa adaptasi, gitu ya. Bisa adaptasi dengan misalkan kecepatannya, misalkan dengan power mesinnya, gitu ya. Seperti itu adalah salah satu dari implementasi dari fuzzy logic, ya, pada mobil, gitu ya. Sepertinya di Tesla juga menggunakan fuzzy logic, tidak hanya di adaptive cruise control, mereka juga pakai untuk mendeteksi untuk menghindari collision. Collision itu tabrakan, ya. Misalkan dia dapat input dari sensor-sensor di mobil, lalu dari input itu dia bisa ambil keputusan kapan dia harus ngambil brake, gitu ya, mengerem, gitu ya, mengerem mendadak, ya, atau mengerem pelan-pelan, gitu ya, atau untuk security lainnya. Nah, seperti itu juga salah satu implementasi dari fuzzy logic juga, ya, gitu. Itu tambahan untuk pertanyaan CP tadi, ya, tentang fuzzy logic untuk autopilot mobil, ya. Gitu. Oke, baik, lanjut, silakan. Masih ada pertanyaan dari Rahmat tentang bagaimana meningkatkan kinerja fuzzy logic. Kemudian juga di chatting ada Fatah, bagaimana jika kalau ada data yang similar fuzzy logic itu gimana ngambil decision-nya? Udah dijawab belum tuh? Oke, dari kelompok Naga Bonar saat ini akan menjawab pertanyaan dari saudara Rahmat Nuzul, disampaikan oleh saudara Ahmad Nuri. Silakan saudara Ahmad Nuri. Ya, terima kasih Bang Nuzul, saya coba jawab, ya. Untuk akurasi logika fuzzy tidak hanya bergantung pada data, tapi juga pada parameter dan aturan-aturan yang digunakan dalam proses inferensi. Berikut contoh dan langkah-langkah umum untuk membuat akurasi logika fuzzy. Poin pertama, pengumpulan data. Langkah untuk mengumpulkan data akan digunakan dalam proses logika fuzzy. Data ini dapat berupa variabel-variabel input dan output yang relevan dengan sistem yang akan dimodelkan. Nah, terus poin kedua, pembentukan himpunan fuzzy. Setelah data terkumpul, selanjutnya membentuk himpunan fuzzy untuk masing-masing variabel input dan output. Hal ini melibatkan pembagian rentang nilai variabel ke dalam beberapa himpunan fuzzy dengan batas yang jelas. Kemudian poin yang ketiga, pembentukan aturan fuzzy. Setelah himpunan fuzzy terbentuk, aturan-aturan fuzzy perlu ditentukan untuk menghubungkan variabel input dengan variabel output. Aturan ini biasanya diformulasikan berdasarkan pengetahuan eksperimen atau domain yang relevan dengan sistem yang akan dimodelkan. Kemudian poin 4, pemodelan logika fuzzy. Berdasarkan himpunan fuzzy dan aturan fuzzy yang sudah ditentukan, model logika fuzzy dapat dibangun dengan menggunakan metode seperti inference fuzzy dan defusifikasi. Untuk poin kelima, hasil evaluasi akurasi.
logika fuzzy dapat dievaluasi dengan menguji model terhadap data-data yang sudah terpakai dan dalam proses pembentukan model, evaluasi akan menghasilkan nilai-nilai seperti error dan akurasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan menyesuaikan model. Jadi kesimpulannya, akurasi logika fuzzy tidak hanya bergantung pada data, tapi juga pada pembentukan himpunan fuzzy, aturan fuzzy itu sendiri, dan proses evaluasi yang dilakukan untuk memastikan model yang dihasilkan akurat. Nah, mungkin itu Bang Rahmat. Oh ya, Saudara Rahmat, bagaimana? Kalau ada tambahan mungkin silakan. Apa ada yang kurang dimengerti? Ya, ya udah bagus penjelasannya ya. Pertanyaannya juga menarik nih ya. Memang fuzzy logic ini unik gitu ya, seperti sistem pakar juga gitu ya. Untuk meningkatkan kinerjanya tentunya banyak cara gitu ya. Salah satunya tadi teman-teman sudah sampaikan, ada istilahnya defusifikasi, ada juga optimisasi algoritma fuzzy-nya, bisa juga dengan rules fuzzy-nya. Seperti itu semuanya bisa dioptimisasi gitu ya. Oke, menarik. Silakan. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Yang dari kotak apa ya? Tadi di chat siapa nih? Fatah ya. Kalau ada data yang similar, bagaimana fuzzy logic mengambil decision-nya gitu ya? Atau ada data yang berada pada irisan gitu ya? Baiklah, Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Fatah, yaitu Ya, bagaimana jika dalam fuzzy logic ditemukan data yang similar atau sama, bagaimana caranya mengambil keputusannya? Jawabannya itu ketika terdapat data yang sama dalam konteks logika fuzzy, sistem ini akan menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengambil keputusan. Pada dasarnya, logika fuzzy membuat keputusan mengizinkan variabel input memiliki derajat keanggotaan yang tidak hanya terbatas pada nilai biner, yaitu 0 atau 1. Tetapi dapat mencakup nilai sepanjang rentang 0 atau 1. Karena itu, jika ada data yang sama, sistem dapat memberikan respon berbeda berdasarkan derajat keanggotaan variabel input pada aturan yang berlaku. Misalnya, jika ada dua aturan fuzzy yang berlaku untuk suatu kondisi dan keduanya memiliki variabel input yang sama dengan derajat keanggotaan yang tinggi, sistem pada menggunakan prinsip kombinasi fuzzy seperti metode max min atau metode max prod untuk menentukan output akhirnya. Berikut penjelasan dari saya, apakah sudah didengar jelas oleh Saudara Fatah? Saudara Fatah? Maghrib. Oke, baik. Kalau saya boleh tambahkan gitu ya, pertanyaan dari Fatah ini menarik, gitu ya. Mungkin nanti ada ujian soal UAS 1 nih tentang fuzzy ya, karena memang seru ini fuzzy. Ya, jadi gini, kalau ada data yang similar, data yang beririsan gitu ya. Nah, fuzzy ini mengambil keputusannya seperti apa? Tadi kelompok Nagabonar sudah jelaskan. Fuzzy itu memang tidak bisa kasih keputusan hanya bilangan biner 0 atau 1. Bagaimana kalau setengah gitu ya? Memang itu salah satu kelemahan fuzzy. Maka itu di dalam fuzzy ada istilahnya yang disebut dengan
membership function. Pernah tadi ada ya, kalau nggak salah di slide ada membership function. Nah, itu dalam mendesain fuzzy logicnya perlu didefinisikan membership functionnya. Misalkan kalau tadi 0 atau 1, kalau ada 0,5 gimana? Nah, maka membership functionnya perlu diprediksi, perlu didefinisikan. Misalkan dari 0 sampai 0,4 itu apa? Dari 0,4 poin 1 itu berapa gitu ya? Atau apa gitu ya? Terus sampai 0,9,9 gitu ya. Jadi itu membership functionnya atau rule base-nya juga perlu didefinisikan. Gitu ya. Jadi jelas. Jadi tidak ada lagi istilahnya angka yang similar atau angka yang beririsan. Ketika berada di irisan, fuzzy logic nanti bisa tahu angka ini ada di dalam membership kelompok mana, gitu ya. Nah, hal seperti itu deh perlu dioptimisasikan juga kaitannya dengan mengoptimisasikan fuzzy logic, gitu ya. Baik, sudah semua sepertinya yang ditanya dijawab oleh kelompok naga bonar ya? Ya, sudah semua Pak. Sepertinya. Sudah ya, keren nih semuanya sudah dijawab. Benar menjawab semua pertanyaan. Iya. Oke, baik kalau gitu kita cukupkan dulu untuk kelompok naga bonar karena masih ada kelompok game changer yang akan menyampaikan tentang speech recognition. Kita beri applause dulu buat kelompok naga bonar. Terima kasih atas sharing ilmunya. Terima kasih Pak. Terima kasih saudara-saudara semuanya, kawan-kawan sekalian. Kami dari kelompok naga bonar. Yes. Kami mengucapkan selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon ditutup sharingnya. Hentikan berbaginya tuh diklik. Hentikan berbaginya diklik. Silakan selanjutnya kelompok game changer. Ya, baik. Suara saya terdengar jelas kah teman-teman? Terdengar jelas. Baik, aku izin share screen ya Bapak. Ya, silakan. Siap di ini aja. Nah, kita sambil makan. Yo. Oke. Ada juga tuh. Sudah kelihatan ya screen sharing aku? Sudah. Oke. Izin membuka teman-teman dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kiranya sehat selalu. Jadi pada hari ini kami diberikan kesempatan dari tim Game Changer. Nah, dari tim Game Changer ini ada 3 orang, cowok ganteng-ganteng. Yang pertama ada Agustus Gana Parulian, yaitu saya. Lalu ada Bang Rahmat Nuzul Akbar, dan satu lagi adalah Bang Salman. Jadi hari ini topik yang ingin kita bicarakan adalah terkait speech recognition. Ya, jadi judulnya adalah mengungkap kekuatan speech recognition AI, merevolusi komunikasi dengan kecerdasan buatan. Jadi kita mau explanation nih tentang kekuatan dari speech recognition itu apa, gitu ya. Oke, jadi dari slide ini ada beberapa slide. Nanti aku opening sampai bridging ke pertengahan. Nanti pertengahan akan dibantu sama Pak Salman dan di akhir akan dibantu dengan Bang Rahmat untuk penjelasannya. Yang pertama adalah pengantar. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer, kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan manusia. Jadi sebenarnya spiritnya artificial intelligence ini untuk melakukan pekerjaan seperti manusia, tapi yang dilakukan komputer akhirnya di input data dan lain-lainnya supaya komputer itu bisa belajar dan mengerti apa yang harus dilakukan. Lanjut ke slide kedua, kita tone down dulu, core-nya dulu, intinya dulu, yaitu definisi speech recognition itu apa sih? Jadi speech recognition itu proses identifikasi suara berdasarkan kata yang diucapkan dengan melakukan konversi sebuah sinyal akustik yang ditangkap oleh audio device atau perangkat input suara. Speech recognition juga merupakan sistem yang digunakan untuk mengenali perintah kata dari suara manusia dan kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer. Ini adalah
speech recognition itu konversi dari sebuah sinyal, gitu ya, sinyal akustik, sinyal suara lah bisa dibilang, sinyal yang gelombang dari suatu suara akhirnya dikenali sama komputer dan diterjemahkan sama komputer, bisa dimengerti, akhirnya terbuat sesuatu kerjaan atau perintah yang bisa dipekerjakan sama komputer juga. Lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah mendalami speech recognition. Tulisannya cukup panjang, tapi aku karena waktunya sudah cukup mepet, aku izin untuk ringkas ya Pak. Jadi pengenalan ucapan ini atau speech recognition ini itu teknologi yang berupa mendigitalisasi kata dan gelombang suara. Lalu dari kata-kata tersebut disimpan dalam suatu perangkat. Nah, tetapi dalam prosesnya kata dan suara itu menjadi suatu perintah, itu ada alat untuk pengenalan yang namanya speech recognizer, di mana dia untuk mengenali dari semua sampel-sampel kata-kata yang ada. Fungsi speech recognizer itu ya bisa berupa codingan, berupa program, berupa software atau apapun itu, sehingga dia tahu apa yang diucapkan dan lain-lainnya. Oke, aku izin lanjut next slide. Oh, sorry. Ini adalah video implementasi dalam sehari-hari. Boleh ya Pak? Putarkan sebentar. Okay, playing morning playlist. Okay, Google, play music in all rooms. Okay, Google, I'm listening. Your flight to Portland is delayed by 30 minutes. Change my dinner reservation tonight from 7:30 to 8. Your reservation at Andina is now confirmed for 8 p.m. Hey Google, text Louise. Flight is delayed. Dinner moved to 8. Okay, message sent. Morning. Morning. Hey Google, turn the lights on in Kevin's room. I thought you finished that already. I forgot. Okay, Google, what's apples in Spanish? Manzanas. Hey Google, has my package shipped? Yes, it's already shipped. It'll arrive tomorrow. Ooh, is that for me? Maybe. Interesting. Okay, Google, how many stars are in our galaxy? Well, there are about 100 to 400 billion stars, according to space.com. Which star is the closest? According to NASA, the nearest star system is Alpha Centauri. Can you show me what it looks like on the TV? Okay, Google, how's the traffic from Pebble Rock School to the airport? Your normal route has heavy traffic. There's a faster one that'll take about 35 minutes. I've sent it to your phone. Okay. Go. Dad. Hey, Google, what's on the calendar today? The first event is Space Day at Kevin's school. It starts at 8 a.m. Space Day. Are you ready, buddy? Ready. Let's go. Come on. Okay, Google. Bye. Goodbye. Iya, tadi mungkin pengenalan produk yang sudah jadi sih dari speech recognition gitu ya. Mungkin yang bisa kita kenal dan aku ngambil sampling videonya adalah dari produk yang mungkin udah biasa kita tahu gitu ya. Ada teman-teman pernah tahu juga, pernah lihat, mungkin pernah menggunakan juga di rumah. Itu adalah Google AI Assistant gitu ya, atau nama produknya apa aku agak lupa, cuma dia punya keyword Hey Google dan dia akan melakukan sesuatu. Itu awalnya semua dari perintah-perintah suara yang ada di rumah tadi, bahkan bangunin anaknya gitu ya, menanyakan kalendernya seperti apa, hari ini ada apa, terus bahkan men-tracking untuk shipping package-nya nyampe di rumah tuh kapan, itu dibantu dengan pengenalan dari perintah speech recognition. Oke, tadi produknya kita sudah mulai mengetahui, tapi bolehlah kita balik lagi timeline-nya untuk mengenali nih apa sejarahnya sih speech recognition itu. Jadi perkembangan awalnya itu adalah 1940-an sampai 1950-an. Itu pengembangan awal dari para peneliti untuk buat speech recognition itu seperti apa gitu ya. Lalu berikutnya ada pengembangan sistem nih dari Hidden Markov Model. Kalau nggak salah nama penemunya si Markov ini, HMM tahun 1970 sampai 1980-an. Dia tuh
sorry, nanti aku agak mengambil porsi di slide berikutnya, nanti akan ada penjelasannya sedikit untuk HMM ini. Lalu berikutnya adalah pengembangan aplikasi komersial akhir tahun 1980-an sampai 1990-an. Kemudian itu ada era berikutnya, era milenium 2000-an, era perangkat seluler dan asisten suara yang mungkin kita teman-teman tahu juga lewat handphone, lewat laptop, dan lain-lain lah. Itu sudah mulai berkembang untuk speech recognition ini. Dan yang terakhir, untuk peningkatan kinerja melalui deep learning. Jadi dari data-data yang sudah ada, speech recognition-nya itu juga sudah mulai melakukan peningkatan. Akhirnya dia belajar lebih dalam untuk mengenali apa itu speech recognition, mengenali perintah suara, dan lain-lain. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Ya, ini ada dua permodelan sebenarnya dari hidden Markov model sama dynamic time wrapping. Hidden Markov model ini digunakan pada sistem modern general purpose speech recognition seperti piecewise stationary signal atau short time stationary signal. Jadi HMM ini dia tuh kalau nggak salah ada dua metodenya, adalah metode yang terlihat dan yang hidden atau yang tidak terlihat. Dari situ dia bisa melakukan pencacahan kata-kata di mana perintahnya tuh yang konkret seperti apa gitu. Dan dynamic time wrapping ini berdasarkan dari dynamic time wrapping ini diperkenalkan pada tahun 60-an dan eksplorasi tahun 70-an dan sudah digantikan oleh model hidden Markov. Jadi dia tuh kalau nggak salah tuh dynamic time wrapping itu dari waktu suara yang diterima gitu ya, kelihatan jedanya di mana dan lain-lain. Jadi dia bisa mengambil analisa yang lebih tepat seperti apa perintahnya. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, ini adalah cara kerja speech recognition. Mungkin dibantu sama Bang Salman. Boleh dibantu Bang Salman penjelasannya? Terima kasih. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan penjelasan dari Bang Ganda. Di sini cara kerja speech recognition. Nah, speech recognition sebenarnya sama aja kayak voice recognition, cuma beda kata aja. Nah, di sini gampangnya voice recognition. Pertama kita kan bersuara nih. Kita suara kita akan menjadi input pada sebuah mikrofon atau sound card, yaitu endpoint detection di sini. Lalu dari endpoint detection di sini kan sinyalnya masih analog, dan sinyalnya itu biasanya kan masih berantakan ya, banyak noise-nya. Entah itu ada noise dari suara, misal kita ngomong kayak suara kipas atau suara apa, nah itu akan dihilangkan tuh noise-nya yang kita tidak pengenkan. Jadi lebih bagusin noise elimination di sini, entah atau suaranya ketinggian. Nah, lalu dari suara-suara sinyal analog ini, di sini akan diproses di feature extraction. Nah, di sini kerja dari HMM model tadi, yaitu hidden Markov model itu kerjanya di feature extraction di sini. HMM akan mengekstraksi sinyal analog menjadi sebuah sinyal digital dan dijadikan sebuah parameter-parameter. Nah, parameter-parameternya di sini akan menjadi sebuah data atau database kita. Nah, database di sini atau modeling suara yang kita sudah menjadi bentuk data digital tersebut akan menjadi model. Nah, akan didaftarin menjadi model. Jadi, voice recognition ini sebenarnya kita perlu training terlebih dahulu. Jadi, misal kita punya sebuah program speech recognition yang baru dibuat dari awal. Kita nggak akan bisa kalau kita nggak training dari awal. Karena prosesnya itu training sehingga mendapatkan modeling di sini. Nah, ketika kita berbicara lagi, kita sudah mendapatkan training, udah punya datanya, misal mengucap apa. Nah, lalu di sini kita balik lagi ke poin pertama. Poin pertama lanjut ke extraction. Di sini extraction dia akan mencocokkan kalau model suaranya udah cocok nih. Model suaranya udah cocok sama basis data yang sudah kita training tadi. Apa? Oh, misal tinggi amplitudenya berapa dan sekian. Nah, di sini sudah matching nih. Sudah matching. Kalau sudah matching, suaranya udah diverifikasi. Nah, kalau suaranya sudah verifikasi, dia akan mendapatkan confident. Confident-nya biasanya dari 0 sampai 1. Nah, dari confident di sini, dia udah yakin nih, oh ini udah matching nih sama suara kita. Baru mungkin voice identify ini di sini gunanya untuk apa? Identifikasi suara. Misal suara saya sama suara orang lain kan beda. Nah, di sini dia akan mengidentifikasi nih. Suaranya bukan suara Mas Salman, oh suaranya suara Bang Ganda. Maka kalau suaranya Bang Ganda, dia akan menolak.
Nah, kalau suara saya akan dia menerima. Fitur extraction di sini juga memecah bagian-bagian sinyal menjadi lebih kecil. Dan di proses yang kita udah dapat sampling ini, datanya akan dibentuk dalam spektrum suara dan dibandingkan dengan template database. Nah, di sini di extraction di sini dia akan membagi suara dengan volume yang sama atau volume yang tetap. Misal suara kita lebih tinggi atau suara kita lebih rendah, atau suara anak kecil kan beda sama suara orang dewasa. Udah pasti dong frekuensinya lebih beda. Nah, di situ akan dari samplingnya di situ akan dibikin jadi volume yang tetap sebagai sebuah data. Penting dia jelas nih, misal kita nyebut A, oh A ini tingginya segini, segini. Nah, itu nanti dimasukin di database kita. Makanya ketika kita kalau kita lebih cepat ngomong atau gampangnya kita buka YouTube ya kan, kita buka subtitle loh. Nah, orang yang kita tonton ini ngomongnya lebih cepat, maka kadang kita bingung, kok ini beda ya terjemahannya ya. Contohnya, misal orang Jakarta dengan orang Sunda yang notabene-nya ngomongnya lebih cepat. Nah, di situ kan akan beda, misal ngomong Sunda lebih cepat. Nah, jadi di situ kadang speech recognition akan salah trainingnya karena kecepatannya beda. Dan juga kecepatan sama ini berguna untuk menjadi output suara kemudian. Contohnya kalau kita lihat Alexa atau Google Voice kan suaranya datar semua kan, dia nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Cuma beda versi ininya aja kan, versi bahasanya aja. Jadi seperti itulah cara kerja simpelnya. Di training dulu, setelah di training baru kita bisa menjalankan speech recognition tersebut. Lanjut Bang Ganda. Nah, implementasi speech recognition. Implementasinya sih sebenarnya kita udah banyak yang tahu ya. Contohnya komunikasi itu udah banyak banget yang kita ketahuin. Kita bahkan udah sering pakai. Contoh di WhatsApp ya kan, sosial media kita pakai voice note atau Google Voice, Google Assistant buat lebih gampang. Atau ini pakai Word, ya kita ngetiknya jadi nggak lama. Mungkin ada beberapa correction tapi kan kelemahan-kelemahannya. Nah, kalau di kesehatan sebenarnya lebih ke arah perangkat, karena kesehatan di sini misal orang sakit butuh matiin lampu. Nah, udah pasti dia nggak mungkin dong kalau nggak ada suster dia turun buat matiin lampu. Nah, speech recognition di sini implementasinya berhubung ke IoT-nya. Jadi misal ke perangkat lampunya, ketika ngomong matikan lampu yang tadi ada di contoh video atau dan lain-lain. Nah, untuk militer sendiri biasanya lebih ke arah ATC tower. Ketika ya mau take off atau mau landing atau juga pada helikopter. Oke, dilanjut ke Bang Rahmat di slide selanjutnya. Oke, terima kasih Bang Salman dan Bang Ganda ya. Untuk slide selanjutnya akan saya teruskan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan dari pendahuluan, lalu ada contoh dari videonya, juga ada latar belakang dan historinya juga sudah ada ya, sudah dijelaskan oleh Bang Ganda. Lalu secara teknis juga sudah dijelaskan oleh Bang Salman, bahkan implementasinya. Lalu kita kembali ke realitanya ya. Realitasnya untuk speech recognition ini pasti ada keuntungan dan juga challenge ya dari speech recognition ini. Pertama dari keuntungannya sendiri ada 5 yang saya tangkap dalam pencariannya. Itu adalah pertama meningkatkan produktivitas. Ini sepertinya cukup jelas ya, dengan adanya speech recognition kita sudah bergeser gitu mengganti yang namanya tadi mengetik, jadi semuanya bisa melalui didikte melalui suara seperti itu. Seperti meneliti email atau dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam bekerja seperti itu. Lalu juga aksesibilitas ya, intinya adalah untuk mempermudah akses ya,
segala bentuk perangkat akan jauh lebih mudah untuk diakses oleh kita dengan adanya speech recognition ini. Khususnya ya, untuk lebih detail lagi adalah untuk pengguna-pengguna disabilitas ya. Dia juga jadi bisa menggunakan perangkat sama baiknya dengan yang lainnya seperti itu, dengan manusia-manusia lainnya. Lalu juga untuk meningkatkan akurasi, seperti ini lebih cenderung akurasi dalam menuliskan hasil meeting ya, hasil meeting atau interview, karena dengan adanya speech recognition ini bisa dengan kemajuan teknologi yang akurasi dari speech recognition ini sudah baik, ke depannya jauh lebih baik lagi. Nanti untuk hasil-hasil meeting, interview dan perkuliahan ini bisa digunakan menggunakan speech recognition ini, karena yang kita tahu biasanya ya dari pengalaman juga hasil meeting kan MOM atau segala bentuk itu tidak selalu sama dengan apa yang saat itu dimitingkan, juga saat interview dan saat perkuliahan seperti itu. Lalu juga mendukung multibahasa ya. Ini AI ini mendukung beberapa bahasa yang bisa mempermudah bisnis atau juga perorangan yang dapat beroperasi di lingkungan linguistik yang beragam seperti itu. Ini tadi perbedaan bahasa dan aksen segala bentuk itu yang tadi dibahas Bang Salman, ini mungkin menjadi sebuah keuntungan dari speech recognition ini. Seperti itu. Lalu meningkatkan UX ya, user experience-nya. Dengan adanya opsi ini, speech recognition dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih natural ya, lebih alami dan intuitif seperti itu. Lanjut, tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya speech recognition ini juga pasti ada challenge ya yang harus dibenahi dan diperbaiki ke depannya, yaitu yang pertama adalah untuk mengantisipasi noise background ya atau kebisingan. Speech recognition ini sebenarnya sulit ya ketika nanti semakin banyak kebisingan di sekitar untuk mendeteksi, jadi dia mendapati kesulitan dalam memahami suara manusia seperti itu dengan tingkat kebisingan yang berbeda-beda. Lalu tadi juga dibahas lagi, ini adalah tantangan berikutnya adalah aksen ya. Dengan beragamnya aksen, baik di Indonesia sendiri saja sudah banyak sekali aksen, apalagi kita jika berbicara internasional, itu dapat speech recognition ini memiliki kesulitan juga ya dengan perbedaan-perbedaan tersebut dalam memahami bahasa manusia gitu. Lalu ini masalah teknisnya itu jika kualitas suara yang buruk dapat menjadi tantangan lain untuk speech recognition ini apabila ada kualitas suaranya yang terputus-putus atau perubahan makna ya dari terdistorsi begitu dari suaranya, dari apa yang kita sebutkan. Lalu kata-kata yang serupa ya, kata-kata yang serupa itu juga bisa mempersulit atau mempersulit speech recognition itu sendiri dalam memahami bahasa manusia. Dan terakhir adalah ucapan yang kurang jelas ya, ucapan yang terlalu cepat atau terlalu lambat, juga artikulasi yang kurang jelas seperti itu juga menjadi challenge bagi speech recognition ini untuk memahami bahasa manusia seperti itu. Dan juga untuk dari challenge tersebut pastinya ada upaya ya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada pada poin-poin tersebut. Dari apa yang saya cari, ini memang sebenarnya intinya satu ya, adanya pengembangan teknik baru untuk mengurangi kelima tantangan ini gitu. Pengembangan teknik untuk mengurangi kebisingan, kualitas suara, similar words, dan juga kata-kata yang kurang jelas seperti itu. Untuk detailnya memang ini juga jujur ya menjadi pertanyaan saya gitu. Bagaimana untuk menjawab challenge yang ada pada speech recognition ini. Seperti itu. Lalu sedikit tambahan saja ya. Bagaimana sih untuk future dari sebelum kesimpulan ya, sedikit future dari speech recognition ini ke depannya akan seperti apa seperti itu. Mungkin ini juga sudah terjadi atau bahkan akan diprediksi akan seperti ini gitu. Untuk speech recognition sendiri seperti yang saya
pelajari adalah akan menjadi andalan ya saat meeting atau pertemuan-pertemuan penting lainnya, karena dengan kemajuan teknologi nantinya speech recognition ini akan mampu lebih baik dalam memahami konteks dan maksud dari pembicaraan sehingga dapat mengurangi kesalahan interpretasi seperti itu. Lalu speech recognition ini juga akan menjadi komponen utama ya dalam pembuatan aplikasi, virtual assistant dan controlling devices, dan ini sepertinya sudah banyak contoh-contohnya. Lalu juga speech recognition ini bisa membuat pergeseran paradigma nih interaksi manusia dengan komputer yang sebelumnya interaksinya kan menggunakan keyboard atau sudah bergeser jadi touchscreen gitu ya. Nanti kedepannya akan interaksi manusia akan seperti manusia dengan manusia gitu, karena memang keduanya sudah menggunakan berbicara menggunakan suara seperti itu sih. Itu sedikit tambahan dari saya dan dari kami ya maksudnya. Lalu secara kesimpulan, kami percaya untuk speech recognition ini memiliki masa depan yang baik ya, cerah. Teknologi ini memiliki potensi untuk mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia. Namun memang untuk mempertimbangkan implikasi etis dan keamanan ya, yang menyertai perkembangan teknologi ini. Seperti itu, karena memang isunya itu adalah memang bias dan privacy seperti itu untuk speech recognition ini. Lalu sedikit ada quotes of the day ya, saya baru lihat ini dari Bang Ganda mungkin menambahkan, artificial intelligence is not substitute for human intelligence, it's a tool to amplify human creativity and ingenuity. Seperti itu. Mungkin cukup ya karena memang waktu juga terbatas dari kami. Bang Ganda, saya kembalikan mungkin ke Bang Ganda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rahmat, Bang Salman untuk waktunya yang sudah diberikan untuk menjelaskan teman-teman semua. So, ini sudah penutup dari kami untuk presentasi hari ini. Teman-teman diperbolehkan untuk bertanya. Mungkin boleh 3 pertanyaan pertama dulu kali ya, Pak Abdu ya. Baru kita lanjut silakan. lagi. Oke, silakan. Menarik nih topiknya nih. Tentang speech recognition. Ayo, silakan monggo teman-teman. Ada yang mau bertanya, langsung saja. 3 cowok ganteng dari Game Changer katanya sudah siap. Iya Pak. Maaf nih Pak, aku nggak nyalain kamera soalnya agak gelap di sini. Oh iya. Dead lamp ya? Iya Pak, lagi di luar. Dead lamp, mati lampu. Iya, Mas Rizky mengangkat tangan. Boleh Mas Rizky? Ada yang angkat tangan, silakan. Ya, baik. Izin perkenalkan saya Rizky dari MAP. Izin ini mau bertanya. Ini kan terkait speech recognition ya. Yeah. Untuk voice changer itu termasuk cabang dari voice recognition nggak ya? Dan gimana sih caranya voice changer itu tuh bisa ada gitu loh, atau terjadi gitu, kayak suara saya nih berubah jadi suara siapa gitu misalkan gitu. Itu kan salah satu bantuan AI gitu ya. Apakah itu salah satu bentuk dari voice recognition atau speech recognition? Mohon itu aja pertanyaan saya Pak. Baik Pak Rizky. Terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dulu kali ya Pak ya, biar sekalian. Yang lain silakan. Baru 1, masih ada 2 ya kuotanya ya. Saya kasih teman-teman dulu untuk bertanya. Monggo, silakan teman-teman. Manfaatkan peluang bertanya ini. Tanya aja apa saja tadi. Kalau belum ada mungkin Bang Salman mau jawab dulu kali ya Pak. Boleh, sambil nunggu. Monggo Bang Salman. Oke. Makasih banyak pertanyaannya Mas Rizky. Nah, voice changer ini yang biasa kita kenal voice AI ya. Kalau di Google ya, banyak yang ngubah suara menjadi suaranya siapa atau suaranya siapa. Yang itu biasanya sangat riskan dan rawan di zaman sekarang ini ya, karena bisa memanipulasi. Nah, voice changer ini juga termasuk salah satu dari cabang ya, kalau menurut saya sendiri dia cabang dari
voice recognition sendiri, karena yang saya tadi jelaskan di materi, karena pertama dia mendapatkan data. Pertama dia mendapatkan data, misal suaranya Bapak siapa, Bapak Presiden kita. Nah, dari data-data tersebut dikumpulkan, diproses. Nah, voice changer di sini dia bisa memanipulasi dari sinyal suara itu tadi, misal atau digabung-gabungkan, entah gimana, saya kurang mengerti prosesnya. Lalu mengubah ketika data yang udah didapat, lalu dia mengeluarkan dengan suara yang sesuai. Misal kita kan ini ya misal ngomong yang di mana gitu kan. Nah, bisa diubah. Tiba-tiba suara kita diubah jadi mengganti suara kata-katanya ganti. Misal siapa gitu kan. Padahal kita ngomongnya nggak itu. Nah, tapi kaget. Seperti yang banyak yang sekarang banyak dilakukan orang-orang ya. Ngubah suara Pak Jokowi atau siapa. Nah, di situ itu kalau kata saya itu juga termasuk dari voice recognition sendiri. Karena ya itu ada proses training data dan mencocok. Demikian, Pak. Ya, baik Rizky, terima kasih. Saya jadi ingat, saya senang musik, saya suka ngedit audio sendiri gitu ya, audio rekaman. Saya pernah rekam suara saya di studio di kamar, terus saya rubah suara saya dengan tools gitu ya. Jadi kalau yang saya tangkap voice changer itu sebenarnya bagian dari merubah frekuensi suara kita jadi lebih rendah atau lebih tinggi pada frekuensi tertentu. Gitu ya, misalkan suara bass itu, suara kita bisa lebih ngebass, atau suara kita pengen echo gitu ya, itu tinggal dimainkan di frekuensi tertentu. Misalnya kalau saya mau suara saya lebih bass atau jadi bariton gitu ya, itu frekuensinya dinaikkan sampai 3000 gitu ya. Nah, itu sudah merubah frekuensi suara. Memang sih kalau bicara voice changer ini apakah bagian dari speech recognition, bisa iya, bisa tidak. Karena ketika merubah changing gitu, itu sebenarnya dia hanya merubah frekuensi sama intonasi dari suara kita gitu ya. Kayak misalkan gini, ini di samping saya punya apa? Teman-teman lihat, kelihatan nggak? Saya punya apa nih namanya? Mixer, Pak. Mixer, Pak. Mixer ya. Ini bukan mixer buat masak ya. Ini mixer. Mixer ini saya di sini ada tombol-tombolnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat ada tombol. Saya bisa rubah suara saya, echo-nya, terus saya bisa tambahkan gain-nya, saya bisa tambahkan high, medium. Kalau saya pengen suara saya nggak terlalu tinggi gitu ya, height-nya saya turunkan gitu ya. Jadi ini dari sisi hardware ya. Sekarang sudah ada produk software-nya gitu ya. Ada software juga yang bisa langsung merubah suara voice changer itu secara software atau secara hardware sekarang sudah bisa gitu ya. Memang kalau bicara apakah tadi pertanyaan Rizky, apakah voice changer bagian dari speech recognition atau tidak, saya masih agak ragu ya, karena setahu saya perubahan suara itu hanya bermain di level frekuensi gitu ya. Justru kalau yang saya tangkap speech recognition itu dia merubah suara. Kalau tadi teman-teman dari kelompok game changer sudah ada di slide-nya ya, situ ada voice recognition prosesnya, teman-teman sudah menjelaskan dengan sangat baik gitu ya. Tapi kalau bicara voice changer itu ada di tahapan frekuensi aja. Jadi misalnya dari suara laki, dari suara perempuan, karena kan memang frekuensi suara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Tadi juga bilang suara anak-anak dengan suara orang dewasa dengan suara orang tua itu juga berbeda. Ya. Kalau saya perhatikan dengan software yang ada, kita bisa bermain di frekuensi suara kita sudah berubah, gitu ya. Kita main editing frekuensi, kita main editing. Kalau tadi teman-teman lihat juga ada hidden Markov model gitu ya. Itu kalau teman-teman lihat hidden Markov model itu saja itu untuk mendeteksi speed-nya. Misalkan tadi ngomong, misalkan saya ngomong
bahasa Indonesia, tapi model mesinnya bahasa Inggris. Misalnya saya ngomong ayam, ya ngomong ayam. Kalau model mesinnya bahasa Inggris nanti ditulisnya I am, ya kan? Nah seperti itu adalah bagian dari speech recognition. Jadi pemodelan, kemudian memetakan, kemudian mengartikan, mendefinisikan, itu bagian dari speech recognition. Tapi kalau pertanyaan kita tentang voice changer, saya masih agak ragu deh. Ya, nanti silakan teman-teman cari lebih dalam lagi ya. Pertanyaan ini bagus sekali. Silakan teman-teman cari lebih dalam apakah voice changer ini bisa kita kategorikan sebagai bagian dari speech recognition atau tidak. Gitu ya, karena yang saya tahu gitu ya, voice changer itu hanya bermain di level frekuensi, jadi level manipulasi suara saja, begitu ya. Itu sebagai tambahan ya, sebagai wawasan juga teman-teman. Silakan nanti gali lebih dalam lagi, ya. Oke, silakan dilanjut pertanyaan yang lain, monggo silakan. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya lagi, Kak? Silakan. Ada perjalanan mau kelas berikutnya kayaknya, Pak. Oh gitu ya. Mungkin lagi pada istirahat ibadah, Pak. Iya benar. Jam sholat juga. Betul ya, udah maghrib dan isya juga ya. Oke, baik, kalau memang tidak ada, saya rasa cukup untuk kelompok game changer. Kalau gitu aku izin tutup ya Pak ya. Ya, silakan. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya semua. Mohon maaf dari kami jika ada salah kata. Dan juga kalau ada salah penjelasan boleh dikoreksi ya teman-teman, bisa japri kita. Ada Bang Salman, ada Bang Rahmat, dan juga saya, Ganda. Terima kasih untuk waktunya. Kiranya sehat-sehat semua teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Ablusi. Terima kasih Pak Ablusi. Ya, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih kelompok Nagabona. Terima kasih Pak. Kelompok game changer. Ya. Kita cukupkan sesi untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya dengan materi yang lebih seru tentunya ya. Saya ucapkan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas ya. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Nagabona. Hidup Nagabona. Hidup Nagabona.